kita punya slogan apa? Rumekso Konco Mulyo. Rumekso Konco Mulyo itu ya benar-benar ada faktanya gitu, ada realitanya. Kegiatan yang kita beda dengan yang lain itu apa, Vi? Family catering. Family gathering ya? Iya. Kalau dari sisi saya di luar alumni, gitu kan, jarang alumni yang merangkul keluarga, kayak misalkan istri. Ya. Jarang, apalagi sampai punya grup sendiri. Ya. Itu kan jarang. Viewers, selamat datang di IKTech Side, podcast yang membuka insight baru bahwa teknik sipil itu tidak hanya berbicara mengenai gedung, jalan, jembatan, atau konstruksi lain. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman-teman saya yang luar biasa dari angkatan 90. Ada Toto Widodo yang kebetulan di angkatan ini sebagai bendahara. Selamat datang. Terima kasih Widoko atas kesempatannya di podcast IKTech Side. Oke, kemudian yang kedua itu Afi. Selamat datang Afi. Afi ini kalau di angkatan dia saya itu koordinator yang dipasang jabatannya aja sebagai koordinator, bendahara, sisanya Afi yang ngurusin. Kebetulan dia juga sebagai sekretaris di IKTeksi ya, di organisasi ya. Di sekretariat. Di sekretariat IKTeksi. Kemudian yang berikutnya Dewi, selamat datang Dewi. Terima kasih Mas Windoko. Dewi ini sebenarnya bukan alumni dari teknik sipil, tapi dia keluarga besar angkatan 90 karena kebetulan istri dari Toto ya. Ini memang angkatan 90 ini dharma wanitanya termasuk aktif juga gitu ya. Agak spesial juga. Mungkin kita mulai bahas dari bagaimana terbentuknya grup angkatan 90 ini. Ketika kita lulus ini kan kita masih kita masih meniti karir masing-masing. Kemudian kalau nggak salah gitu, waktu itu awal tahun 2000-an itu mulai ada kegiatan yang bareng. Waktu itu saya pun belum banyak aktif karena waktu itu tugas di Kalimantan gitu. Kira-kira apakah pada awal 2000-an itu yang ketika ada kita mulai dari Yahoo Group Mail dan Yahoo Messenger itu toh? Ya mungkin secara informal itu ya, komunikasi kita merangkai komunikasinya awalnya kan ya fasilitas yang ada waktu itu seperti itu gitu ya, grup di Yahoo Mail, email gitu ya, terus berkembang ke BBM gitu ya. Terus ya setelah itu eranya BBM selesai ke WhatsApp sampai hari ini gitu ya. Karena memang itu salah satu platform atau aplikasi komunikasi yang besar di Indonesia dan itu perpindahannya aja dulu saya ingat saya kan kita masih aktif di BBM gitu ya. Kemudian Dodok bikin WA group itu nggak laku selama berbulan-bulan itu ya. Betul. Karena transisi kan mungkin. Transisi gitu ya. Udah terbentuk lama. BBM gitu kan. Kemudian ketika BBM mulai surut kita pindah ke WA Group sampai sekarang ya. Terus pernah juga kita coba dengan Telegram. Telegram nggak laku. Doko bikin tapi nggak laku karena memang ya sebenarnya kan ngikutin tren yang di luar kan, maksudnya platform komunikasi yang banyak digunakan gitu. Nah, kebetulan di negara kita kan WhatsApp gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Setelah itu baru ketemu-ketemu gitu kan, informal. Sampai puncaknya ya saya kira 2015 itu ya. Iya. Pada saat kita reuni Perak 90. Bukan Perak, 15 tahun ya berarti. 2015. Ya Perak dari 90. Oh 2025 ya. 90 dan itu kan juga mungkin
momentum reuni antar angkatan yang besar yang diselenggarakan oleh IKTEXI, mas-mas waktu itu angkatan berapa ya yang 81 ya? dan 82. Dan saya dengar juga acara itu juga menjadi benchmark untuk IKA ya, alumni Undip, untuk di angkatan maupun di fakultas, untuk mengadakan reuni akbar istilahnya. Oke, sorry. Sebelumnya kita balik lagi di awal gitu, ketika masih era-eranya tadi ya Humil itu kita sempat beberapa kali ketemu. Kayaknya kalau Afi juga belum terlalu aktif ya waktu itu ya. Belum, ya Humil belum ikut aktif. Nah, kalau Dewi sendiri ketika di awal itu udah mulai ikut kegiatan di kita nggak sebelum reuni Ansal itu? Kegiatan sih sebenarnya kan awal-awalnya cuma ngumpul-ngumpul aja kan. Kalau kita sih istri kan dampingin gitu. Sekedar ngikuti suami ya di awalnya ya. Awalnya gitu aja sih, terus kesini-sininya kan gimana sih cari nyamannya buat kita berteman, biar gimana pun kan kita pasti akan berteman gitu. Sebelum ada geng ibu-ibu sendiri Betul. Tapi alhamdulillah kesininya jadi keren banget, jadi sangat aktif itu gengnya itu. Mungkin aktifnya melebihi bapak-bapaknya. Ya, jadi memang kalau kita berbicara di reuni Akbar Ansal 2015 ini terima kasih buat kakak angkatan yang menyelenggarakan, itu kayak big bang-nya lah buat angkatan kita atau semua. Jadi di situ bagaimana kita ngumpul ke balung pisah itu luar biasa effort kita gitu. Dari kita nggak tahu. Ya dulu kalau ketemu kan ya paling maksimal orang 10-12 orang, itu aja kontak yang kita tahu. Kemudian kita ngumpulkan dari telepon, hampir semua media kita cobalah. Kita telepon, kita email, kita BBM, kita WA, kita Facebook, datengin rumahnya kalau perlu surat gitu untuk mengumpulkan. Akhirnya kita punya data hampir 90%, 90-95% data itu kita dapat. Walaupun ketika Ansal itu, kita itu pertama masuk kan kalau nggak salah ada 130-an orang. Kemudian kita sepakat bahwa kita masuk 90, tahun 93 itu kita buat katalog sipil 90. Isinya daftar gitu. Nah, waktu itu kita tetapkan yang kita anggap sebagai keluarga alumni 90 yang ada di katalog ini. Terlepas dia lulus atau enggak gitu. Nah, dari situ hampir semua kita dapat datanya. Ada 120-an orang sekian gitu ya. Kita dapat datanya 60 yang datang, itu udah luar biasa ya. Itu dan menurutmu gimana terkait dengan reuni Akbar 2015 itu? Ya luar biasa sekali sih. Memang momen itu menjadi tidak hanya di 90 sih, saya rasa di hampir semua angkatan itu menjadi momen awalnya untuk mencari teman-teman yang belum bisa terkontak untuk ikut di acara reuni. Karena memang di reuni Akbar itu kan ada diberikan waktu sebelum kita untuk reuni Akbar ngumpul di malam itu kan memang di setting acaranya itu siang untuk reuni per angkatan. Jadi memang di masing-masing angkatan semua bagaimana caranya untuk bisa berkumpul di reuni masing-masing angkatan seperti itu. Jadi effort kita itu memang pada waktu itu luar biasa. Kita bikin reuni angkatan sendiri paginya, kemudian kita bikin itu, kemudian dana yang terkumpul lumayan juga waktu itu ya. Ya mulai kas rutin itu kan setelah acara itu 2015 itu. Dari situ kita punya sisa yang masuk ke kas ya. Terus jadi makanya di laporan saya itu kan ada kas besar, terus kas event gitu kan ya. Startnya dari situ. Sebelumnya kita nggak punya kas. Jadi kalau waktu sebelum itu kalau ada ini ya saweran, habis itu selesai, saweran lagi selesai. Tapi setelah itu kita baru punya kas tetap gitu ya. Nah dari situ juga kita mulai akhirnya mengadakan family gathering. Family gathering ini
kita kemudian bersama keluarga melakukan kegiatan bareng. Sampai saat ini kita udah 6 kali family gathering ya, kalau saya nggak ingat. Yang pertama itu di Bogor, kemudian yang kedua itu di Jogja, yang ketiga itu di Bromo, Surabaya, Madura, kemudian yang keempat itu di Padang, Bukit Tinggi, kemudian yang kelima itu di Jawa Tengah, Borobudur, Semarang, kemudian terakhir kemarin di Malaysia ya. Gitu. Nah, kalau Dewi udah ikut ya dari pertama ya, tapi mungkin mulai agak dekat satu sama lain gitu, lebih banyak gitu ya. Mungkin kalau dengan 1-2 itu sejak Padang ya, atau sejak Surabaya? Sejak Padang. Sejak Padang ya. Padang. Surabaya nggak ikut. Karena dari Padang itu kan kita nggak bentuk grup WA waktu itu. WA ibu-ibu. Betul. Dari situ WA ibu kebentuk. Nah, aktivitas terlihat intens itu ya di situ itu. Nah, ini sedikit menarik ketika berbicara grup gitu ya. Namanya grup WA itu kan di mana-mana tantangannya kan kemudian ketika kita ngumpulkan orang dari berbagai kepala, pembicaraan itu kan kemudian kadang liar kemana-mana gitu ya. Sempat dulu kalau nggak salah karena omongan bapak-bapak ada ibu-ibu nggak terima, kemudian ibu-ibu sipil 90 membentuk grup sendiri, grup alumni tapi khusus ibu-ibu ya. Iya betul. Nah, gitu. Tapi mereka untungnya nggak keluar dari grup utama gitu. Jadi saat ini ada grup utama, kemudian grup khusus alumni ibu-ibu, dan sekarang kemudian grup ibu-ibu yang seluruh keluarga besar gitu ya. Iya betul. Ya memang itu satu tantangan dan pengalaman, sehingga dulu kebetulan WA Group ini kan yang membentuk Dodok, kemudian waktu itu adminnya masih banyak, kemudian ada satu ketika mulai berbicara politik atau agama panas, akhirnya kita remove semua adminnya. Saat ini tinggal saya sama Dodok ya. Dan alhamdulillah di grup kita itu sekarang pada mengerti, tidak ada lagi pembicaraan mengenai SARA atau bercanda yang berlebihan, nggak ada hal-hal yang walaupun sekedar tausiah atau apa yang banyak mengganggu di grup yang heterogen itu, di kita bagus ya. Iya. Kemudian untuk kegiatan sendiri, kalau angkatan kita itu kan sebenarnya udah banyak kegiatan, dan sepertinya kalau terkait dengan donasi dan sebagainya nggak susah gitu ya. Itu ya. Kalau mungkin tolong diingatin, tapi kita itu kan kita donasi buat teman-teman yang membutuhkan, baik sakit, anaknya sakit, atau ada yang itu kan udah 6-7 kali ya. Lebih ya. Iya. Dan itu kalau sekali donasi gitu kan kita kalau belasan juta sampai 20-25 juta itu rata-rata segitu ya. Iya. Cukup tinggi ini antusiasme. Kemudian termasuk yang paling besar ketika bencana Poso itu kita 60-an juta ya. Bencana Poso, bencana Cigudeg juga pernah. Iya, Bogor. Kemudian ya kalau family gathering dulu kita masih ada sisa lah gitu ya. Yang terakhir setelah pandemi itu memang nggak bisa menyumbang ke kas gitu ya. Itu kalau Afi sendiri kegiatan yang kita beda dengan yang lain itu apa, Fi? Family gathering. Family gathering ya? Iya. Yang bisa rutin seperti kita itu kan 2016, 17, 18, 19 pandemi. Iya. Kemudian baru 22, 23 ya? Iya. Angkatan lain nggak ada ya? Ya enggak. Angkatan lain untuk family gathering belum dapat info sih. Yang rutin kalau ya. Sekali-sekali mungkin ada. Angkatan lain mungkin ini dia kalau ada acara alumni yang punya hajat gitu, entah mantu, entah acara apa, nah itu baru kumpul. Itu sepertinya. Ya dulu kita kan ngawali dari itu, ketika ada teman dari daerah datang ke Jakarta kita ngumpul. Ya. Kemudian
ada event, ada kondangan dan sebagainya. Kalau Dewi sendiri nih memandang kan tentunya juga punya komunitas lain, alumni lain gitu ya. Bagaimana memandang kita gitu, alumni Sipil 90 gitu? Kalau dari sisi saya di luar alumni gitu kan, jarang alumni yang merangkul keluarga, kayak misalkan istri, jarang, apalagi sampai punya grup sendiri, itu kan jarang. Nah, kan kalau alumni itu kan mereka nggak nggak nyatu ya gitu sama keluarga itu jarang. Oleh alumni sendiri gitu, maksudnya yang misal kalau misalnya grup SMA atau grup ini kan ininya sendiri, tapi keluarganya nggak pernah diikutsertakan. Tapi ini tuh selalu diikutsertakan. Sampai sekarang main sendiri, termasuk punya otoritas untuk menentukan family gathering kemana itu. Istri-istri ya. Betul. Yang menentukan bukannya alumninya, istri-istrinya. Sekarang istri-istrinya. Menyenangkan atau merepotkan tuh? Ya enggak lah, kan ya itu mungkin pembeda ya, komunitas alumni kita dengan angkatan lain maupun alumni kita masing-masing, maksudnya SMA, SMP atau yang lain gitu. Kekeluargaannya itu ada. Jadi kita punya slogan apa? Rumekso Konco Mulyo. Rumekso Konco Mulyo itu ya benar-benar ada faktanya gitu, ada realitanya. Keguyupan, gotong royong gitu ya, terus keakraban keluarga itu memang ada di 90. Ya nggak tahu, terutama mungkin saya pribadi gitu ya. Tapi kan mungkin nggak semuanya merasakan hal yang sama gitu. Tapi saya kira dengan acara ini ya kita mengajak ke semua teman-teman 90 terutama ya, maupun angkatan lain mungkin bisa jadi listen learn ya, bahwa komunitas alumni itu banyaklah manfaatnya, tidak hanya kumpul-kumpul nggak jelas gitu ya, tapi memang ada hal yang positif yang bisa kita ambil selain saling membantu, saling komunikasi. Keluarga kita juga dapat wadah atau dapat ini untuk saling kenal, saling ini gitu. Karena itu hal yang positif saya kira. Terutama ketika ada momen yang berat kayak kemarin ya, ketika pandemi ya. Ketika negara api menyerang gitu ya, banyak merasakan. Mungkin kita kalau dari sisi komunitas, ini salah satu komunitas yang paling buat saya pribadi paling supporting terhadap saya gitu untuk bagaimana kita bertahan menghadapi pandemi itu. Kalau Afi, menurut kamu kekuatan kita itu di mana sih yang sedikit beda dengan yang lain dan mungkin perlu ditingkatkan atau apa? Kekuatan 90 itu. Kekuatan 90. Dukungan dari istri-istrinya. Itu cukup besar loh kekuatannya itu, pengaruhnya terhadap alumni sendiri. Gitu. Kalau menurutku sih itu sih. Karena memang ya ketika kita berkegiatan dengan ini, ya kita pinginnya kita memang belum sampai level yang dimana anak-anak kita itu saling menganggap keluarga gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau itu kita bisa tingkatkan gitu. Kita itu kan sekedar anak kita kenal gitu. Nah, tapi belum sampai. Saya dengar cerita memang salah satu contoh bagus itu misalnya angkatan 81 ya, angkatannya Mas Didik, Mas Firman itu, di mana anak-anaknya itu juga udah nganggep yang lain itu om. Jadi kadang-kadang misalnya anak saya pergi ke Semarang itu tanpa sepengetahuan kita udah kontak teman alumni yang di sana gitu. Udah benar-benar seperti keluarga. Mungkin ke depan kita pengen seperti itu ya. Jadi nggak hanya sekedar kitanya gitu, kita suami istri aja, tapi kalau bisa membawa anak-anaknya. Terus kalau buat kalian nih, mungkin Toto yang pertama, bagaimana
Ya, ini kan Toto ini kan tidak hanya ngurusi angkatan 90 juga alumni SMA-nya dan sebagainya. Menjaga kita tetap solid itu bagaimana dan tantangannya apa yang kamu rasakan di antara ngurusi 90 itu sama alumni lain? Iya, saya kira ininya sama ya. Pertama dari interestnya kita aja untuk mau bersilaturahmi atau guyup dengan teman-teman angkatan. Karena saya kira sama lah di semua komunitas atau alumni itu nggak semuanya 100% alumni itu aktif. Yeah. Jadi kita sebagai orang yang istilahnya ikut ngurusin harus punya pandangan bahwa ya setiap orang punya ini masing-masing. Punya problemnya masing-masing, punya interestnya masing-masing gitu. Jadi kita harus tahu bahwa dari misalnya 100 orang gitu, 20 yang aktif itu udah alhamdulillah. Betul kan? Yeah. Jadi kayak kita pun yang ikut family gathering mungkin 70% atau 80% orangnya ya itu aja. Yeah. Tapi kan itu tidak mengurangi ininya kita untuk selalu membuat acara seperti itu gitu ya. Sama lah di SMA. Tapi dengan seperti itu kita sadar bahwa dan kita nggak beda-bedain, betul kan? Mau yang aktif maupun yang enggak kita berlakukan sama. Kalau misalnya ada kesulitan ya kita bantu, terus atau ada yang meninggal dari keluarga inti orang tuanya ya kita treatment hal yang sama, nggak dibeda-bedain. Saya kira itu sih kuncinya dari pengurus, keterbukaan gitu ya. Jadi misalnya kayak terkait sama keuangan gitu ya, itu kan problemnya komunitas. Ya. Ya kan, asal kita terbuka, bisa dipercaya, saya kira ya teman-teman bisa dengan ikhlas atau rela membantu gitu ya. Tapi kalau kita mengelolanya mungkin tidak amanah, ya nanti jadi orang kapok gitu ya. Saya kira itu sih tantangannya atau apa yang bisa membuat kita seperti ini sampai sekarang. Sebenarnya komunikasi ya, kita itu kan kadang-kadang kan kita nggak tahu bagaimana sifat teman-temannya. Ketika kita berkegiatan ngumpul family gathering gitu kan, sebenarnya kan kalau ada teman-teman yang pengen ikut tapi punya keterbatasan kan, di kita juga nggak masalah asal mereka ngomong gitu. Yeah. Cuman kita nggak mungkin misalnya ngomong nanti kita misalnya kurang kita bantu gitu. Pada kenyataannya kan ada beberapa yang gitu. Ada yang saling mensubsidi gitu. Yeah. Tapi kita nggak mungkin mengajak teman dengan bilang, udah kamu bayar sebagian gitu kan, ya, takutnya tersinggung kan. Iya. Yeah. Menurutmu seperti itu nggak, Fik? Ya betul juga sih. Mengajak tadi yang Wintoko katakan mau disupport gitu memang ya, tapi Enggak juga semua seperti itu sih. Tapi dengan keterus-terangan juga mereka juga merasa ini ternyata temanku ini juga support banget untuk bisa ikut ngumpul walaupun nih kondisinya belum bisa untuk tadi itu iuran atau apa gitu. Yeah. Kadang dia juga terus terang kalau ke saya itu terus terang. Memang saya itu banyak lebih mendorong bagaimana untuk bisa ikut ngumpul itu. Nah dengan mungkin saya menghubungi, kalau nggak Wintoko dulu apa Toto ini gimana, kan pasti saya cerita dulu nih gimana, terus ya udah kalau sudah dibuat udah yang penting bisa mau kumpul dia. Akhirnya kan dengan dorongan itu ya bagaimana caranya cukup mengajak untuk ikut kumpul masalah iuran dan nanti bisa dibantu teman-teman itu terus terang memang bisa saya sampaikan seperti itu. Tapi ini ada beberapa yang bisa menerima seperti itu sih. Kita lihat-lihat ini aja teman. Oke, karena di angkatan kita itu ya ini kemudian kalau kita berbicara hubungan kita dengan kampus, kemudian dengan alumni yang lain dalam soal dana itu
alhamdulillah terutama sebelum pandemi itu kan kita cukup bagus. Kita pernah ketika ada kita menyumbang ruang duduk outdoor gitu ya, yang outdoor. Di kampus Tembalang itu. Kalau nggak salah nilainya 80-an ya toh, 80 juta ya. 87 ya, berapa? 80 sekian gitu. Artinya tingkat kepedulian teman-teman kita kepada kampus juga ada gitu ya. Kemudian apalagi ketika ada teman yang sakit yang tadi disampaikan gitu. Terus mungkin terakhir nih, apa harapan teman-teman ini terhadap komunitas kita itu? Mungkin kita mulai dari Dewi dulu nih. Apa harapan komunitas ini dari sisi ibu-ibu Dharma Wanita ini terhadap komunitas ini? Apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan? Kalau yang perlu ditingkatkan sih suatu saat bisa diberikan wadah untuk mengembangkan diri nih para ibu-ibu ini. Nah, mereka rata-rata ibu berumah tangga. Oh ya, ini kan ada beberapa usaha. Ini usaha kamu ya? Usaha kopi ini ya. Ini salah satu sebenarnya menarik juga. Bagaimana kamu? Maksudnya sebenarnya ini kan bisa bersama-sama dikembangkan dalam wadah ini ya? Iya, harusnya sih bisa gitu. Sebenarnya sih pengen nularin aja ke yang lain gitu. Kalau ibu berumah tangga itu kan tidak hanya di rumah gitu loh. Artinya harusnya ada aktivitas lain ya setidaknya yang bisa menghasilkan gitu. Buat jajan atau apa gitu loh. Jadi ya setidaknya lebih bisa mengembangkan diri. Gimana caranya misalkan kayak Teksi ngadain seminar lah buat ibu-ibu, bisnis apa lah namanya ibu-ibu kan. Ya. Ini kan mau dirintis, tadi ngobrol-ngobrol katanya arisan. Udah mulai ibu ini udah mulai mau intens untuk ketemu berkegiatan. Ini baru terdekat tadi. Suatu saat itu loh Mbak, maksudnya bisa diberikan wadah buat itu. Seminar-seminar untuk kan ada ide. Kan suami-suami kan sudah mau mendekati pensiun kan, ya kan, setidaknya ya adalah gitu aktivitas yang bisa. Kalau Afi gimana Afi? Harapannya Afi? Ya harapannya tentu akan lebih meningkat, lebih banyak lagi dari teman-teman yang merasa lebih dekat kekeluargaannya dengan alumni 90 ini. Ini kan kita mungkin yang sudah merasa seperti keluarga itu kan ya sekitar belum sampai 30 lah atau berapa sekitar itu lah. Nah, harapannya kan dengan contoh seperti ini yang lain juga akan merasa pengen ikut lebih dekat seperti keluarga itu, harapannya lebih luas lagi ini. Oke, kalau kamu ya saya kira apa yang sudah berjalan sekarang ya Teksi 90 dengan segala kelebihan dan kekurangan ya kita pertahankan slogan kita tadi yang rumekso konco mulya itu ya langgeng lah ya sampai nanti kita akhir hayat lah kalau bisa. Terus tadi cerita positif dari angkatan mas-mas 81 gitu ya sampai ke anak-anaknya, yaitu mungkin perlu kita tiru gitu ya, kita lintis di keluarga kita gitu. Sehingga karena ini masanya kan sudah berjalan terus ya, dari tadi yang masa kita lagi seneng-senengnya berkumpul 10-15 tahun setelah lulus. Terus kita sekarang mungkin dari lulus kita dari 98 ini berapa tahun nih sekarang? 20 tahunan ya, 20-25 tahun. Terus ini sebagian besar nanti menjelang pensiun, tadi yang disampaikan Dewi masa pensiun. Itu juga berbeda itu nanti. Tapi kalau saya lihat dari beberapa komunitas alumni setelah pensiun malah justru lebih kenceng karena waktunya luang gitu ya. Anak-anaknya mungkin sudah mentas, sudah mantu, punya cucu dan lain-lain. Nah itu harapannya jauh lebih akrab. Untuk teman-teman yang belum aktif ya itu juga mungkin salah satu wadah yang bisa untuk menjalin komunikasi kekeluargaan. Terus tadi betul tuh kalau ada
kegiatan untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu ini juga perlu wadah kan. Jadi bukan setelah pensiun gini terus nggak ada komunitas, nggak ada ini, malah nanti. Oke, terima kasih semuanya viewers. Ini 90 sesuai moto kami, Rumekso Konco Mulyo, itu diinisiasi oleh teman kami Sabtono ya, yang artinya itu bersama-sama mendukung untuk mencapai satu kesuksesan. Itu sedikit dari kami. Buat angkatan lain yang ingin podcast di sini juga, atau teman-teman dari angkatan yang punya usaha yang pengen diperkenalkan di sini, silahkan dihubungi Afi. Nanti nomor kontak dan ininya kita taruh di caption. Itu. Sekali lagi terima kasih Dodo, Afi, dan Dewi. Kita tutup bersama. Ika Tech Side, inspiring new insight.